Majapahit dimulai saat para pembesar istana saling berebut kekuasaan hingga menimbulkan luka dalam tubuh negara. Luka itu semakin nganga dan meruak ketika Demak menikah Majapahit yang sudah rapuh tak kuasa bertahan. Para bangsawan dan pembesar istana terpaksa menyingkir dari kota dengan harapan bahwa kelak akan bisa kembali menegakkan panji-panji Majapahit. Raden Bridin ayahku terpaksa membawaku lari menyusuri pantai selatan ke arah barat sampai kami menemukan daerah Mangirini dan kemudian membukanya. Aku sebagai cucu Brawijaya terakhir harus dapat mengembalikan kejayaan Majapahit. Bertahun-tahun aku tinggal di kaki Gunung Merapi ini hanya untuk tujuan itu. Kubayangkan Majapahit akan lahir kembali dengan segala kejayaannya, seperti ketika Prabu Hayam Wuruk memegang tampuk pemerintahan dengan didampingi Mahapati Gajah Mada. Tapi ketuaanku menghambat usahaku. Kau satu-satunya anakku, maka kaulah yang harus meneruskan cita-cita leluhurmu. Lahirkan Majapahit baru di pundakmu. Kau tak perlu cemas dengan kekuasaan Pajang yang kini telah goyah. Sultan Hadiwijaya tidak mampu lagi menegakkan tiang negaranya. Atau kau mungkin gelisah dengan ulah Danang Sutawijaya yang kini sedang giat membangun Mataram. Harus kita akui, Ayah, Sutawijaya anak angkat Sultan Pajang itu memiliki banyak kelebihan. Tunggu. Ikut aku. Lihat pohon itu. Mungkin kau tidak percaya bahwa tombak ini mampu menghentikan badai. Dan kau dapat membayangkan kalau tombak ini diarahkan pada tubuh manusia. Tangkai tombak ini terbuat dari kayu pohon waru. Ini ada ceritanya sendiri yang tidak perlu kau ketahui. Kalau kau membangun prajurit nanti, tangkai tombak harus terbuat dari kayu pohon waru pula. Tapi ingat, jangan sekali-kali tombak ini tersentuh pakaian perempuan. Kembalikan kebesaran Majapahit dengan tombak ini. Baik, Ayah. Apa nama tombak ini? Baru Kelinting.
Bagus. Sekarang istirahatlah di tempat. Kelak kalian akan menjadi pengawal yang tangguh dari perdikan Mangir ini. Perdikan ini tempat kalian menggantungkan nasib dan cita-cita. Maka sudah sepantasnya jika kalian berkewajiban untuk menjaga tanah ini. Saat ini, Mataram telah melebarkan sayapnya ke kawasan timur dari Pulau Jawa ini. Kita tidak menuduh bahwa Mataram akan menguasai tanah kita tercinta. Tapi tak ada jeleknya kita bersiap diri dari segala kemungkinan yang tidak kita kehendaki. Untuk itulah kita harus meningkatkan kewaspadaan serta kemampuan dalam olah kanuragan. Aku bangga melihat kesungguhan kalian dalam berlatih selama ini. Dan hal itu harus selalu ditingkatkan. Memang tugas kita berat, tapi harus pula kita lakukan. Pada kesempatan lain, kalian dapat melakukan. Sekarang teruskan latihan. Mereka tidak mengecewakan, Ayah. Ya. Aku menyaksikan sendiri. Memang sudah saatnya Perdikan Mangir ini memiliki pasukan pengawal yang tangguh, Ger. Ya, Mangir telah berkembang pesat. Dan aku tidak akan mengecewakan rakyatku, Paman Dawang Panda. Iya, iya. Mangir, perdikan ini sesungguhnya berada di telatah Mataram. Kau tahu bukan? Apakah kita mengejar Pati yakin bahwa kedatangan kita ke Mangir tidak akan dicurigai? Yang perlu kau ingat, jangan menyebutku Temenggung. Baik. Tunggu, kalau kalian mendekat akan pusing orang ini. Tolong, Pak! Tolong! Jangan bawa anak saya! Tolong! Ya, tolong anak saya! Lepaskan anak itu. Anakku, Kenapa kau lakukan semua ini? tangkap! Mengapa kau berbuat sesista ini? Anak saya sakit, Ki Ageng. Dia tengah menunggu saya dalam kelaparan. Bunuhlah saya, Ki Ageng. Bunuhlah ayah yang tak mampu menghidupi anaknya ini. Aku membutuhkan orang untuk mengambil air nira. Datanglah ke rumahku. Ini untuk memberikan makanan anakmu. Tapi ingat, jangan sekali lagi kau mengulangi perbuatan semacam ini. Terima kasih. Terima kasih, Ki Ageng. Bubar. Sulit dicari duanya orang yang seperti Ki Ageng ini. Kebijaksananya seperti raja saja. Tapi saya belum pernah dengar beliau menghadap ke Mataram untuk menyerahkan upeti. Wajar, perdikan ini sudah dibuka jauh sebelum Mataram berdiri. Mangir memang telah berkembang. Tapi tidak berarti harus jadi kerajaan. Aku melihat kemungkinan itu, Ayah. Membangun kerajaan tak semudah mengusap taring harimau lapar. Begitulah anakku. Rupanya Ayah sengaja melupakan pesan kakek. Bukankah pesan leluhur adalah pusaka yang harus dilestarikan? Kakek mewariskan tombak pusaka Kiai Baru Klinting dengan harapan terwujudnya kembali kebesaran Majapahit. Aku tetap menghargai pesan ayahku. Namun nalarku menuntut aku kepada jalan yang lebih mapan. Bahkan alangkah baiknya kalau kau mau menghadap ke Mataram. Tidak, Ayah. Ayah telah menyerahkan kekuasaan Mangir kepadaku. Dan aku tetap pada maksudku semula.
Itulah yang hamba dengar dari sekitar penduduk desa Mangir, Sinuwun. Adisoro, Pembayun. Kau lihat tombak itu? Tidak, Sinuwun. Ada prajurit di sana. Juga tidak, Sinuwun. Meskipun Mangir tidak membangun pasukan, tetapi dengan tidak pernah menghadap ke Mataram, berarti tidak mau mengakui kedaulatan Mataram. Benar, Paman. Dan jika saja Mangir membangun angkatan perang, maka Mataram punya alasan kuat untuk bertindak. Kemungkinan itu sangat besar. Mengingat pengaruh Wanabaya yang begitu besar terhadap Kademangan di sekitar Mangir. Dan Mangir merupakan tumbak runcing yang siap menusuk jantung Mataram. Ada kesempatan bagus untuk menguji kemampuan kalian. Mangir Wanabaya bukanlah manusia enteng. Dia musuh Mataram. Bunuh dia. Kenapa kau membuat ini? Kami hanya disuruh Siapa? Penembahan Senapati.
Terima kasih Ki Ageng. Lain kali jangan teledor dengan anakmu. Ayo kerja kembali. Apakah pangkat Tumenggung sudah tidak ada harganya? Hingga kau datang dengan cara serupa ini. Maaf, saat untuk menjumpaimu begitu sulit. Aku menunggu kepastianmu. Rama sedang pergi. Jika ada prajurit yang tahu akan kehadiranmu, sangat buruk akibatnya. Pembayun? Ya, Bu. Ibu pasti tidak senang melihat kau di sini. Beliau sedang kemari. Pembayun, aku mencintaimu. Aku tunggu jawabanmu. Sudah banyak bunga yang kupetik. Tinggal satu, Bu. Kaulah mawar itu. Sesungguhnya kau pun sudah saatnya untuk dipetik, Pembayun. Kelak kalau ada kumbang yang datang, tak perlu kau menghindar. Bu, bukankah adat istana adalah merupakan duri runcing yang menakutkan bagi kumbang? Kalau memang cinta sudah terpaut, anakku, dan kumbang pandai memilih waktu, niscaya ujung duri tak akan menusuknya. Aku masih membutuhkan waktu untuk bertanya pada diriku sendiri, apakah sesuatu yang kurasakan selama ini adalah pokok cinta yang berakar, ataukah sebiji benih yang baru menjadi tunas? Itu baik sekali, Pembayun. Rupanya kini kau telah benar-benar dewasa. Marilah, bunga itu kita susun bersama. Dengan begitu, Mataram mempunyai alasan yang kuat untuk mendatangi Mangir dengan pasukan segelar sepapan yang siap bertempur dengan panji-panji utuh. Janganlah sepercik bara dibiarkan menjadi kobaran lidah api. Ya, Anis Sentanu. Benar. Kemungkinan Mangir menjadi kerajaan sudah diambang mata. Tapi jika terjadi peperangan, pasukan Mataram tidak hanya akan berhadapan dengan laskar Mangir, namun juga dengan seluruh penduduk dan rakyat sekitarnya yang tidak tahu menau. Sinuhun tidak mungkin mencabut duri dari dalam daging tanpa merobek kulit. Benar. Korban telah cukup banyak. Rakyatku banyak yang hilang. Tatkala Mataram melebarkan sayapnya ke seluruh Jawa, aku tak ingin melihat lagi darah yang menetes. Ikan harus di tangan, tapi jangan keruh airnya. Sinuwun, Paman melihat jalan itu. Katakanlah, Paman. Seperti pernah Paman utarakan, kekuatan Mangir yang paling mengerikan adalah tombak baru kelinting. Nah, kita harus dapat merebutnya dengan cara yang halus. Hal itu merupakan kesulitan tersendiri. Paman rasa Angger Pembayun dapat melaksanakannya. Putriku, Sinuwun, ampunilah kami yang telah menimbulkan kegelisahan. aku sangat paham dengan sikapmu yang kadang-kadang aneh. Kami siap mengemban tugas. Nah, dengarlah. Mataram tidak ingin bertumpahan darah. Tombak baru kelinting harus kalian bawa tanpa ada korban dari pihak manapun. Kami akan bekerja sebaik mungkin, Sinuwun. Purboyo dan kau, Pamak, jagalah kakakmu ini.
restu Rama yang kami mohon. Dimas Manggubumi, kutitipkan ketiga putraku ini. Mereka akan selalu dekat dengan kami. Dan kau, Sandiguna, aku percaya pada kemampuanmu dalam memainkan perananmu. Hamba berusaha untuk tidak mengecewakan Sinuwun. Pembayun, janganlah mengawali keberangkatan ini dengan tetes air mata. Serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Ingat pesan Ibu. Camkan baik-baik. Mohon pamit, Bu. Mohon restu Rama. Kali ini, Mataram terletak di tanganmu. Izinkan kami berangkat sekarang juga, Sinuwun. Kupercayakan rombongan ini pada Paman. Terima kasih, Sinuwun. Kami mohon diri. Terima kasih. Air legen ini begitu segar rupanya. Mengapa Tumenggung Joropati mengikuti rombongan kita? Eyang terpaksa mengizinkan. Karena dia tahu rencana kita ini. Tapi mereka terpisah dari rombongan kita. Maaf, Eyang. Saya yang memberitahu. Tapi dengan maksud harapan lain. Eyang mengerti, Nger. Pandai-pandailah menjaga diri. Tunggu di sana, tunggu. Tampaknya rombongan ini Ya, kami rombongan wayang kulit dari Kediri mencoba mengadu untung di daerah sini. sebenarnya saya akan punya hajat menyunatkan anak saya. Kalau saja uang saya cukup, ingin saya menyenangkan anak saya dengan tontonan. Kisana, soal uang dapat dibicarakan, meskipun pokok, tapi tidak kami utamakan. Ya kan? Kalau begitu, baiklah. Tapi di desa kami, orangnya lebih senang nonton tayub. Kami juga sanggup menari. Memang, kami rombongan wayang kulit. Tapi menari, kami juga terlatih. Baiklah kalau begitu. Di sana rumah saya. Sampai sejauh ini, belum ada tanda-tanda dari Mangir. Kita harus sabar. Aku yakin, kalau suatu saat kita pasti dipanggil ke Mangir. Begitulah harapan kita. Hari sudah siang. Kita harus segera berangkat. Iya. Maaf, kalau kami mengganggu perjalanan kalian.
Aku Lindu Barong. Kami membutuhkan uang untuk menyambung hidup kami yang terlunta-lunta. Ambillah semua harta milik kami, kecuali gamelan dan wayang. Eyang, jangan. Tenang, Ger. Tenang, Pembayun. Aku jadi curiga. Kenapa justru gamelan dan wayang? Karena alat itulah yang bisa menyambung hidup kami nanti.
Kedua kuda ini cukup lelah. Rawatlah. Baik, Ki Ageng. Ternyata kepergianmu tidak berhasil, nak. Mungkin lain kali, Ayah. Sudah 3 kali ini Dipa dan Jaya mencarimu. Oh, pasti ada hal yang sangat penting. Kami berdua disuruh Witarka untuk mengundang keluarga Wanabaya agar berkenan hadir di rumah Tarka esok malam. Ada hajat apa dia? Melepas nadar. Oh, Dia baru sembuh dari sakit lumpuhnya, lalu nanggap tayub. menarik sekali. Kami pasti akan datang. Ki Ageng Mangir datang. Tampaknya jerih payah kita telah menemui titik terang. Ya, dan tinggal menunggu saat. Sayang, dia terlalu tampan untuk menjadi musuh Mataram. Sesungguhnya, kita datang tidak untuk mencari musuh. Tidurlah, Kakang Bob. Hari sudah larut malam. Besok kita akan menempuh perjalanan jauh. Ada apa, Kakang Bo? Kakang Bo? Tenanglah, Kakang Bo. Tenanglah. Apakah kita yakin? Kang Mangir benar-benar musuh kita. Tenanglah. Tenanglah, Kakang Bo. Tenang. Mungkin Kakang Bo terlalu capek. Sudahlah. Tenangkan diri. Selamat pagi. Selamat pagi. Apakah kalian sedang siap-siap mau berangkat? Benar, Ki Ageng. Aku ingin agar kalian mau mempergelarkan satu pertunjukan di Penapung Mangir esok malam. Dengan senang hati, Ki Ageng. Kami merasa mendapat kehormatan. Aku yakin gadis itu dapat menari. Kalian akan mempergelarkan tayub. Jadi bukan wayang. Baik, Ki Ageng. Baiklah, aku tunggu kalian. Terima kasih.
Aku tahu kalian kecewa. Tapi akan lebih buruk lagi kalau kalian tetap tinggal di sini. Maka pulanglah kalian. Ayo bubar. Bubar. Ayo. Semua di sana. Ayo. Kalian bubar juga. Kalau mau berlari, silakan. Maaf, semua di luar kehendak kami. Kami mengerti, Ki Ageng. Mungkin ada baiknya kalau kalian tinggal di Mangir dulu untuk beberapa waktu. Terima kasih, Ki Ageng. Dengan senang hati. Oleh karena itu, selama kami mengabdi di Mataram, kami merasa kurang mendapat perlakuan yang sepadan. Aneh kedengarannya. Sepengetahuanku, Panembahan Senopati adalah seorang raja yang adil para marta. Benar, Ki Ageng. Mungkin kamilah yang kurang beruntung. Maka kami putuskan untuk meninggalkan Mataram dan mengembara dari satu dusun ke dusun lain. Mau kemana, Pembayun? Mau mencuci pakaian, Kang. Oh ya, ada kali berair bersih dekat sini. Aku akan menunjukkanmu. Cucuku ini memang masih pemalu. Meskipun dia sudah patut menimang bayi. Mari. Carapati, kenapa kau ada di sini?
Aku sudah katakan, jangan memperlihatkan dirimu kalau tidak perlu. Tapi Ki, Ingat, Jarapati. Angger Pembayun sedang mengemban tugas. Ke tempat ini. Dulu aku menghabiskan masa kanak-kanakku. Berkejaran di air, berkelahi, bersimbah lumpur bersama kawan-kawanku. Sungguh menyenangkan. Tempat ini memang indah, Ki Ageng. Kali kecil yang berkelok, dengan dipagari tebing berbelukar hijau. Gemericiknya air jernih, benar-benar memberikan keramahan dan kenyamanan tersendiri. Tapi, bukankah kau sejak dari Kediri sampai Mangir ini telah banyak melihat tempat yang lebih indah dari sungai kecil ini? Ya, tapi semua itu tak sempat kunikmati. Karena waktuku lebih banyak tersita oleh kesibukanku mengurus rombongan. Mungkin benar ucapan kakekmu. Kau sudah patut menimang bayi. Semoga kau betah tinggal di Mangir ini. Mangir membutuhkan perempuan seperti kau. Demikian juga aku. Aku mencintaimu, Pembayun. Ya, aku mencintaimu. Dan aku akan melamarmu. aku setuju. Gadis itu memiliki ciri yang menunjukkan bahwa ia dapat menjadi seorang istri setia dan ibu yang baik. Itulah harapanku, Ayah. Bagaimana pendapat Paman Demang? Begini, sebenarnya hamba berada di luar garis dalam masalah ini. Tapi lebih bijaksana bila Ki Ageng Mangir mempertimbangkan secara masak-masak sebelum Ki Ageng mengambil tindakan. Sebab bagaimanapun juga kita belum tahu siapa mereka sesungguhnya. Aku sudah mempertimbangkannya, Paman. Bahkan aku sudah siap untuk melamarnya. Itu berarti kita akan menemui orang tuanya. Tidak perlu, Ayah. Cukup pada kakeknya. Pembayun sendiri yang mengatakan hal itu. Kita akan melihat hasil jerih payah kita selama ini. Apakah kita benar-benar akan meninggalkan Pembayun seorang diri, Paman? Begitulah. Agar tidak akan timbul kecurigaan dari Ki Ageng Mangir. Ki Juru, kalau diperkenankan, saya akan tetap tinggal di sekitar Mangir untuk mengawasi setiap perkembangan. Benar, Eyang. Saya tidak tega meninggalkan Kakang Mbok sendirian di Mangir ini. Saya bersedia menemani Kakang Jeropati.
Tidak usah, Pangeran. Cukup saya sendiri dengan 2 pengawal. Baiklah. Kau tetap tinggal. Tapi ingat, tugasmu hanya melihat perkembangan. Dan tanggalkan baju Mataram ini. Baik. Seandainya aku ini raja, peresmian kita pasti akan dilangsungkan secara besar-besaran. Kau akan menjadi permaisuriku. Apakah Kakang Mangir akan menjadi raja? Apakah aku memiliki pamor seorang raja? Entahlah. Yang penting bagiku, esok pagi kau akan resmi menjadi istriku. Cucuku telah resmi menjadi menantu Ki Ageng Sepuh. Kutitipkan dia sepenuhnya. Dia sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Ki Ageng, dia anak desa. Bimbinglah agar lebih mengenal tata krama. Pembayun, ingat akan kewajibanmu sebagai seorang istri. Dan jangan lupa tugasmu. Baik. Selamat jalan. Mangir selalu terbuka menerima kedatangan kalian di saat-saat mendatang. Terima kasih. Sudah tidak canggung lagi dengan kuda itu? Iya. Akhir-akhir ini, sikap perubahan Ki Ageng sangat menyolok. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk melatih pemuda-pemuda Mangir. Ya, aku tahu. Anak muda. Kita harus maklum. Aku kira itu hanya untuk sementara. Dan aku yakin nanti dia akan lebih semangat lagi. Mudah-mudahan angan-angannya tentang kejayaan Majapahit tidak terhapus. Tapi apa jeleknya bila pemuda-pemuda Mangir itu kelak menjadi pengal-pengal tangguh bagi pertigaan ini, Ki Ageng? Tak ada jeleknya. Sepanjang hal itu bukan merupakan kelompok pasukan dengan panji-panji tertentu. Pada saat-saat tertentu, aku datang ke tempat ini untuk menyepi. Hal itu aku lakukan sejak aku berumur 12 tahun. Bukan hanya pada tempat ini saja. Ayah selalu membawa aku dari satu tempat ke tempat yang lain. Memang begitu indah. Kalau kita ingat masa kanak-kanak. Ya. Masa kini tinggal berusaha sampai tujuan akhirku tercapai. Membangun kerajaan yang besar. Ya. Kau senang? Iya.
Ikat pinggang itu merupakan ciri prajurit Mataram. Benar, tapi belum tentu milik prajurit Mataram. Maksud ayah? Ikat pinggang semacam ini mudah ditiru. Mungkin seseorang sengaja untuk membenturkan Mangir dengan Mataram. Atau dengan diam-diam Mataram tengah mancing keributan, agar Panembahan Senopati mempunyai alasan untuk mengempur Mangir dan pasukannya. 3 kali mereka mencoba membunuhku. Tuduhanmu terhadap Mataram tidak cukup kuat. Hal itu baru merupakan dugaan yang belum pasti. Pasti ayah, karena salah seorang pernah mengaku sendiri sebagai utusan Senopati. Mungkin masalahnya sangat bersifat pribadi. Orang itu menginginkan kematianmu. Karena mereka tidak mampu, dia menggunakan akalnya, agar kereta perang Mataramlah yang menggilas Mangir. Aku tak pernah merasa punya musuh secara pribadi, ayah. Anakku, seseorang sulit diduga isi hatinya. Kita sama-sama memiliki dugaan. Dan aku yakin pada dugaanku, bahwa Mataramlah yang menginginkan kematianku dan kehancuran Mangir. Akan kusambut kedatangan pasukan Mataram sebagaimana mestinya. Untuk itu, Mangir harus mempersiapkan diri. Mereka benar-benar telah siap menyandang sebutan prajurit, Paman. Iya, semuanya duluan ke Paman ke aku. Hanya kau yang dapat menghilangkan duri dalam daging Mataram. Aku mencintaimu, Pembayun. Pembayun, tak baik mengelak tugas negara. Dengan tombak ini, aku akan mewujudkan cita-cita leluhurku. Ingat, jangan lupa akan tugasmu. Jangan sekali-kali kau mencintai dia. Mangir adalah musuhmu, musuh negara. Ingat pesanku. Ada apa, Pembayun? Apa yang telah terjadi? Kau sudah berisik? Mengapa? Kau tidak merasa bahagia dengan bayi yang kini kau kandung? Kau pikir aku tidak bahagia dengan bayi yang kukandung? Justru saat ini yang paling kutunggu-tunggu. Aku tidak mengerti dengan sikapmu ini. Selamanya laki-laki memang tidak pernah mengerti tentang perempuan. Yang kau pikir hanya dirimu sendiri. Yang kau pikir hanyalah tentang kejayaan Mangir di masa mendatang. Hingga kau sama sekali tidak pernah memperhatikan istri. Rasanya perhatian kau cukup banyak. Bohong. Hingga saat ini pun kau tidak tahu diriku sesungguhnya. Kau juga tidak tahu untuk apa aku sampai di Mangir ini. Itukah yang kau namakan dengan perhatian yang cukup? Bayun, aku tidak. Kakak Mangir! Aku ingin kau membunuhku saat ini juga. Mengapa? Kenapa kau ini? Bayi yang kukandung sudah hampir 3 bulan. Wajar. Sudah 4 bulan kau jadi istriku. Kau menyesal? Kakang pasti menyesal jika tahu siapa diriku sesungguhnya. Aku bukan pembunuh. Dan aku akan lebih bijaksana kalau kau katakan apa yang selama ini kau pendam. Kakang,
Aku anak Panembahan Senopati. Sungguhnya aku ditugaskan untuk mencuri tombak pusaka itu. Tapi cintaku penghalang setinggi gunung. Aku katakan semua ini dengan segala kejujuran. Dan kalau kau menyesal, banyak cara dan kesempatan untuk menghukumku, bahkan membunuhku. Aku pasrah. Jahanam. Mengapa tidak dulu-dulu kau katakan semua ini? Kau biarkan benih cintaku tertanam dalam dirimu, hingga menjadi pohon yang besar, untuk kemudian membuahkan racun sepahit ini. Mengapa dulu Senopati tidak datang sendiri ke tempat ini dengan keris telanjang dan menghujamkan dadaku? Mati sebagai harimau berlaga lebih terhormat bagiku daripada harus mereguk racun sendiri ini. Aku pun telah mereguk racun itu sejak aku tak mampu mengelak dari kenyataan bahwa aku mencintai musuhku. Bagiku, rasa cinta adalah karunia dari Yang Maha Kuasa. Pahitnya racun yang sama-sama kita telan ini bukanlah buah dari pohon cinta yang tulus, melainkan karena kita terbelenggu oleh nafsu dan kepentingan pribadi kita masing-masing. Kau tinggal memilih, Kakang. Mengabdi cinta tulus atau mencapakannya. Kau sudutkan aku pada dua tawaran yang sama pahitnya. Mengabdi cinta dengan melihat kenyataan punahnya cita-cita leluhurku, atau mengorbankan cinta dengan membangun kembali kejayaan Majapahit atas taruhan darah. Dan jika itu yang terakhir pilihanmu, Kakang, kau dapat membunuhku saat ini juga. Ya, tak sulit memijit buah ranti untuk membunuhmu. Kau memang musuhku. Lakukan, Kakang. Aku tak dapat melakukan pada orang yang paling tak cintai. Aku tak dapat ingkar dari kenyataan ini. Aku mencintaimu, Pembayun. Benarkah itu? Aku ingin agar bayi yang kau kandung kelak laki-laki. Semuanya akan kita hadapi bersama, Kakang. Peluklah aku erat-erat. Rupanya, secara tidak langsung, Mataram telah menguasai Mangir. Dan kau menyesal? Tidak, Ayah. Bahkan aku telah menyanggupi permintaan Pembayun untuk menghadap Panembahan Senopati. Lalu, bagaimana dengan cita-citamu? Sekarang baru aku tahu bahwa cinta adalah sesuatu yang tertinggi dari segala-galanya yang kita miliki. Syukurlah anakku. Aku benar-benar menghargai sikapmu. Namun demikian, bila kau menghadap Panembahan Senopati nanti, tombak baru kelinting harus tetap menemanimu. Ya, Ayah. Aku tak akan lepas darinya. Dalam surat itu dikatakan bahwa Wanabaya dan Pembayun akan menghadap ke Mataram 2 hari lagi. Aku akan menerimanya sebagai menantuku yang syah. Benar, Sinuwun. Sebagai menantu, Wanabaya pasti akan berbuat banyak demi kemajuan Mataram. Begitulah harapanku. Tapi Sinuwun, tak ada jeleknya apabila Mataram tetap dalam kesiagaan penuh. Siapa tahu akan terjadi hal-hal di luar perhitungan kita. Benar, Paman. Mataram akan tetap waspada.
Anjing Mangir itu akhirnya berhasil menyusup ke Mataram dan siap merongrong. Tentunya Sinuhun Engalaka telah memikirkan masak-masak Ki Temenggung. Kau tahu apa? Tidak selamanya seorang raja itu bertindak bijaksana. Bagaimanapun, Mangir harus disingkirkan. Tapi tentunya, Mangir di bawah lindungan Mataram, Ki. Kalian ikuti saja semua petunjukku. Sampai di Mataram nanti, Mangir akan terbukti sebagai pemberontak. Baik, Ki Temenggung. Baik. Berangkatlah. Sinuhun Mataram pasti telah lama menunggu kedatangan kalian. Kami berangkat, Ayah. Kami mohon doa restu. Selama kepergianku nanti, tetaplah kalian bekerja untuk tanah tercinta ini. Aku mencintai tanah ini seperti aku mencintai kalian. Kumohon doa kalian agar dalam perjalananku tidak mengalami hambatan. Aku menghadap Sinuhun Panembahan Senopati sebagai kewajiban seorang kaula Mataram sekaligus sebagai menantu. Maka janganlah keberangkatanku ini kalian bekali dengan air mata. Kepergianku tidaklah lama. Kami akan segera kembali dan berada di tengah-tengah kalian lagi. Rakyat Mangir yang aku cintai. Aku berjanji akan kembali. Maaf, Paman mengganggu sejenak perjalanan ini. Ada apa, Paman? Paman tahu bahwa Paman tidak ada hubungan kerabat dengan Ki Ageng. Tetapi Paman terlanjur mencintai Ki Ageng. Urungkanlah niat Ki Ageng untuk menghadap ke Mataram. Sadarlah, Ki Ageng tengah melangkah menuju Nganga Perangkap. Aku bukanlah raja, Paman. Namun kata yang telah terucap, pantang ku jilat kembali. Bahkan seandainya Mataram itu api neraka, aku siap mengarunginya. Baiklah kalau begitu. Hanya doa restu Paman menyertai Ki Ageng. Terima kasih, Paman. Itu mereka datang. Aku Wiranta, ulah prajurit Mataram yang ditugaskan menjemput kedatangan Ki Ageng. Kami benar-benar merasa mendapat kehormatan yang besar. Ki Ageng, alangkah bijaksananya
jika Ki Ageng berkenan menanggalkan tombaknya dalam menghadap Sinuhun Panembahan Senapati. Kami mohon pengertian Ki Ageng. Layakkah seorang menantu menghadap mertua dengan tombak di tangan? Maka izinkanlah kami membawa tombak itu beserta seluruh senjata pengawal Ki Ageng tanpa menyampingkan rasa hormat kami pada Ki Ageng. Baik, lakukanlah Ki Lurah. Tapi biarlah keris ini tetap pusandang sebagai pelengkap menghadap seorang raja. Kami dapat memahami. Tombak itu tidak akan terangkat kalau aku tidak rela. Sekarang aku serahkan tombak ini kepadamu. Marilah Ki Ageng, Sinuhun telah menunggu. Kita harus cepat-cepat masuk benteng. Mangir Wanabaya, tanggalkan kerismu. Sinuhun tidak sudi kau hina dengan keris di tubuhmu. Ki Tumenggung, aku yang mengizinkan Ki Ageng Wanabaya menyandang kerisnya sebagai pelengkap menghadap raja. Wiranta, aku berbicara atas nama Sinuhun Panembahan Senopati. Dan sebagai panglima aku perintahkan, ambil keris itu. Aku pun tengah mengemban tugas junjunganku, Ki Tumenggung. Lakukan perintah panglimamu. Jalapati, aku Putri Sinuhun Mataram. Kuperintahkan kepadamu untuk segera meninggalkan tempat ini. Hanya titah Sinuhun yang aku laksanakan. Sekali lagi aku perintahkan, tanggalkan keris itu. Ki Tumenggung, leher sebagai taruhanku apabila aku gagal menghadapkan Ki Ageng Wanabaya ke hadapan Sinuhun Panembahan Senapati.
Semuanya menggung. Carapati yang bertanggung jawab. Sinawon! Carapati, di sini kebenaran akan diuji. Kulihat kau menyandang keris di pinggangmu. Sinuwun. Sinuwun, Mataram telah menang atas Mangir. Dengan bukti wujudku yang tak sempat sempurna. Aku titipkan anak yang dikandung dalam perut istriku ini. Terimalah kelahirannya kelak sebagai cucu Sinuwun yang sah. Cintailah anak kita kelak seperti kau mencintai diriku. Dia akan lahir laki-laki. Kakak!